situasi morat-marit bangsa ini, perekonomian yang ini. Tapi satu hal yang saya kenang dan saya ingat dan saya yakinin dan yang saya kagumi. Kita merasa bangga. Kita merasa hebat hadir dan bisa menjadi warga negara Indonesia. Bernama lengkap Surya Dharma Paloh, beliau lahir di Kutaraja, Banda Aceh, Aceh, tanggal 16 Juli tahun 1951. Dia adalah pengusaha pers dan pimpinan media grup yang memiliki Harian Media Indonesia, Lampung Pos, dan stasiun televisi Metro TV. Berikut ini biografi Surya Dharma Paloh selengkapnya. Lahir dari pasangan Daud Paloh dan Nursiah Paloh. Bersama dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Surya Paloh mencetuskan pendirian Nasional Demokrat. Ia besar di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, di daerah yang memunculkan tokoh-tokoh besar semacam T.B. Silalahi, Adam Malik, Parada Harahap, A.M. Sipahutar, dan Harun Nasution. Ia menjadi pengusaha di kota Medan, daerah yang membesarkan tokoh Partai Nasional Indonesia, Bang Surya, selamat ulang tahun ke-70. Semoga Abang senantiasa dianugerahi kesehatan dan terus memberikan kontribusi bagi Indonesia melalui pemikiran-pemikiran, pengembangan dunia usaha, pengembangan industri media, kepartaian, dan juga organisasi sosial yang Bang Surya pimpin. Aktivitas politik menyebabkannya pindah ke Jakarta, menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, 2 periode. Justru di kota metropolitan ini, kemudian Surya Paloh terkenal sebagai seorang pengusaha muda Indonesia. Surya Paloh mengenal dunia bisnis tatkala ia masih remaja. Sambil bersekolah ia berdagang teh, ikan asin, karung goni, dan lain-lain. Ia membelinya dari 2 orang tauke sahabat yang sekaligus gurunya dalam dunia usaha, lalu dijual ke beberapa kedai kecil, atau ke perkebunan, PT Perkebunan Nusantara. Di Medan, Surya Paloh mendirikan perusahaan karoseri sekaligus menjadi agen penjualan mobil. Sembari berdagang, Surya Paloh juga menekuni kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan Fakultas Sosial Politik Universitas Islam Sumatera Utara, Medan. Di kota terbesar ketiga, setelah Jakarta dan Surabaya ini, keinginan berorganisasi yang sudah berkembang sejak dari kota Pematang Siantar, semakin tumbuh subur dalam dirinya. Situasi pada saat itu, memang mengarahkan mereka aktif dalam organisasi massa yang sama-sama menentang kebijakan salah dari pemerintahan Orde Lama. Surya Paloh menjadi salah seorang pimpinan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, KAPI. Setelah KAPI bubar, ia menjadi koordinator pemuda dan pelajar pada sekretariat bersama Golkar. Beberapa tahun kemudian, Surya Paloh mendirikan organisasi Putra Putri ABRI, PP ABRI, lalu ia menjadi pimpinan PP ABRI Sumatera Utara. Bahkan organisasi ini, pada tahun 1978, didirikannya bersama anak ABRI yang lain, di tingkat pusat Jakarta, dikenal dengan nama Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia, FKPPI. Kesadarannya bahwa dalam kegiatan politik harus ada uang sebagai biaya hidup dan biaya perjuangan, menyebabkan ia harus bekerja keras mencari uang, dengan mendirikan perusahaan, atau menjual berbagai jenis jasa. Ia mendirikan perusahaan Jasa Boga, yang belakangan dikenal sebagai perusahaan catering terbesar di Indonesia. Keberhasilannya sebagai pengusaha Jasa Boga, menyebabkan ia lebih giat belajar menambah ilmu dan pengalaman, sekaligus meningkatkan aktivitasnya di organisasi. Menyusuri kesuksesan itu, ia melihat peluang di bidang usaha penerbitan pers. Surya Paloh mendirikan surat kabar harian Prioritas. Koran yang dicetak berwarna ini, laku keras. Akrab dengan pembacanya yang begitu luas sampai ke daerah-daerah. Sayang, surat kabar harian itu tidak berumur panjang,
keburu dicabut siupnya oleh pemerintah. Isinya dianggap kurang sesuai dengan kode etik jurnalistik Indonesia. Kendati bidang usaha penerbitan pers mempunyai risiko tinggi, bagi Surya Paloh, bidang itu tetap merupakan lahan bisnis yang menarik. Ia memohon SIUPP baru, namun, setelah 2 tahun tak juga keluar. Minatnya di bisnis pers tak bisa dihalangi, ia pun kerjasama dengan Ahmad Taufik menghidupkan kembali majalah Vista. Pada tahun 1989, Surya Paloh bekerja sama dengan Drs. T. Yosli Shah mengelola Koran Media Indonesia. Atas persetujuan Yosli sebagai pemilik dan pemretnya, Surya Paloh memboyong Media Indonesia ke gedung Prioritas. Penyajian dan bentuk logo surat kabar ini dibuat seperti almarhum Prioritas. Kemajuan koran ini menyebabkan Surya Paloh makin bersemangat untuk melakukan ekspansi ke berbagai media di daerah. Di samping Media Indonesia dan Vista yang terbit di Jakarta, Surya Paloh bekerja sama menerbitkan 10 penerbitan di daerah. Pada umurnya yang masih muda, 33 tahun, Surya Paloh berani mempercayakan bisnis cateringnya pada manajer yang memang disiapkannya. Pasar catering sudah dikuasainya, dan ia menjadi the best di bisnis itu. Lalu, ia mencari tantangan baru, masuk ke bisnis pers. Padahal, bisnis pers adalah dunia yang tidak diketahuinya sebelum itu. Kewartawanan juga bukan profesinya, tetapi ia berani memasuki dunia ini, memasuki pasar yang kelihatannya sudah jenuh. Ia bersaing dengan penerbit Gramedia Group yang dipimpin oleh Yaakob Utama, wartawan senior. Ia berhadapan dengan Kartini Group yang sudah puluhan tahun memasuki bisnis penerbitan. Ia tidak segan pada Pos Kota Group yang diotaki Harmoko, mantan Menpenri. Bahkan, ia tidak takut pada Grafisi Group yang di-backup oleh pengusaha terkenal Ir. Ciputra, bos Jaya Group. Kendati kondisi pasar pers begitu ramai dengan persaingan, Surya Paloh sedikit pun tak bergeming. Bahkan ia berani mempertaruhkan modal dalam jumlah relatif besar, dengan melakukan terobosan-terobosan baru yang tak biasa dilakukan oleh pengusaha terdahulu. Dengan mencetak berwarna misalnya, ia berani menghadapi risiko rugi atau bangkrut. Ia sangat kreatif dan inovatif. Dan, ia berhasil. Surya Paloh menghadirkan koran prioritas di pentas pers nasional dengan beberapa keunggulan. Pertama, halaman pertama dan halaman terakhir dicetak berwarna. Kedua, pengungkapan informasi kelihatan menarik dan berani. Ketiga, foto yang disajikan dikerjakan dengan serius. Faktor-faktor itulah yang menyebabkan koran ini dalam waktu singkat, berhasil mencapai sirkulasi lebih 100.000 eksemplar. Tidak sampai setahun, break-even point-nya sudah tercapai. Ancaman yang selalu menghantui Prioritas justru bukan karena kebangkrutan, tetapi pencabutan SIUPP oleh pemerintah. Terbukti kemudian, ancaman itu datang juga. Koran Prioritasnya mati dalam usia yang terlalu muda. Pemberitaannya dianggap kasar dan telanjang. Inilah risiko terberat yang pernah dialami Surya Paloh. Ia tidak hanya kehilangan sumber uang, tetapi ia juga harus memikirkan pembayaran utang investasi. Dalam suasana yang sangat sulit itu, ia tidak putus asa. Ia berusaha membayar gaji semua karyawan Prioritas, sambil menyusun permohonan SIUPP baru dari pemerintah. Namun permohonan itu tidak dikabulkan pemerintah. Beberapa wartawan yang masih sabar, tidak mau pindah ke tempat lain, dikirim Surya Paloh ke berbagai lembaga manajemen untuk belajar. Pers memang memiliki kekuatan. Di negara barat, ia dikenal sebagai lembaga keempat setelah legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Apalagi kebesaran tokoh-tokoh dari berbagai disiplin ilmu atau tokoh-tokoh dalam masyarakat, sering karena peranan pers yang mempublikasikan mereka. Bagaimana seorang tokoh diakui oleh kalangan masyarakat secara luas, kalau ia diboikot oleh pers? Dengan demikian, bisnis pers memang prestisius, memberi kebanggaan, memberi kekuatan dan kekuasaan. Saat biografi ini dibuat, umur bos Metro TV dan Media Indonesia tersebut sudah mencapai 71 tahun. Kendati umur Surya Paloh sudah tak lagi muda, dirinya masih aktif, baik sebagai pengusaha maupun ketua umum partai politik Nasdem. Surya Paloh memeluk agama Islam, ia menikah dengan perempuan bernama Rosita Barak, dan telah memiliki seorang anak bernama Prananda Surya Paloh. Belum diketahui berapa total kekayaan Ketum Nasdem, namun yang jelas, dirinya memiliki sejumlah usaha dan bisnis yang sudah bertaraf nasional dan internasional. Selama hidupnya, Surya Paloh memiliki beragam penghargaan dan kehormatan.
Surya Paloh mendapatkan honorary professorship dari Beijing Foreign Studies University pada 2014, Dr. honoris causa bidang sosiologi politik dari FISIP Universitas Brawijaya, Lifetime Achievement kategori Best of the Best Lifetime Achievement dalam Men's Obsessions Award 2015, dan lain sebagainya. Demikian biografi singkat Surya Paloh, semoga bermanfaat.